Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai materi akuntansi tabungan falas. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Arya Ningsi dengan NIM 21044-21038. Ada Fatur Rahman dengan NIM 21044-21034. Ada Nabila Syawaliya Nur dengan NIM 21044-21032. Ada Larissa Mulyaningrum dengan NIM 21044-21036. Dan yang terakhir ada Villa Aula Reta Riasati dengan NIM 21044-21043. Oke, kita langsung masuk aja ke materi tabungan falas. Tabungan falas biasanya dibuka dengan mata uang yang kuat di pasaran seperti USD, SGD, Euro, AUD, dan HKD. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan dalam valuta asing dengan jenis yang sama, sehingga menghemat biaya provisi. Transaksi uang giral yaitu transaksi non-tunai dalam valuta asing seperti transfer dan pemindah bukuan. Transaksi uang kartal atau banknotes yaitu transaksi tunai dalam valuta asing seperti nasabah menyetor atau menarik uang dalam valuta dolar. Transaksi penyetoran dana tunai dalam bentuk banknotes dalam kelipatan tertentu, misalkan untuk dolar sebesar USD 10.000 dan dalam kondisi fisik baik menurut penilaian bank. Transaksi penyetoran dana tunai dalam bentuk rupiah dikenakan kurs jual beli dan penarikan dapat dilakukan baik secara tunai maupun non-tunai. Lalu ada syarat pembukaan tabungan falas. Nasabah perorangan dapat dibuka atas nama dua orang dalam bentuk rekening gabungan. Memiliki bukti identitas yang masih berlaku. Untuk WNI, mempunyai EKTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan NPWP. Untuk WNA, paspor dan KIMS atau KITAS atau kitab atau kartu izin menetap sementara atau kartu izin tinggal sementara. Setoran awal dan saldo minimal yang disesuaikan oleh masing-masing bank. Dikenakan biaya administrasi bulanan dan dikenakan biaya saldo di bawah minimum. Oke, kita langsung masuk ke contoh pembukaan tabungan falas. Pada tanggal 9 Oktober 2015, PT Makmur adalah nasabah tabungan falas di Bank Arta Cabang Bandung. Bermaksud membuka rekening tabungan dalam valuta dolar dengan menyetorkan sebesar USD 15.000. Kurs yang berlaku pada tanggal tersebut adalah kurs belinya Rp10.500 dan kurs jualnya Rp11.000. Nah, transaksinya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, apabila setoran tunai dengan rupiah. Jika setoran ke rekening giro USD, maksud saya tabungan USD dilakukan dengan valuta rupiah, maka nasabah harus membeli valuta dolar. Jika nasabah ingin menyetorkan rupiah untuk dikonversi menjadi falas, maka peran bank di sini sebagai penjual dan bank menghitung menggunakan kurs jual yang dimana tadi kurs jualnya itu Rp11.000 dikali 15.000 hasilnya 165 juta. Nah, untuk menjurnalnya di debit kas rupiah kantor cabang sebesar 165 juta dan di kredit jual beli devisa umum atau RPV di kredit 165 juta. Lalu contoh apabila kantor cabang tidak memiliki stok dolar, maka harus membeli dulu stok dolarnya ke kantor pusat. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Di debit RAK kantor pusat USD sebesar 15.000 USD dan di kredit rekening devisa umum USD sebesar 15.000 USD. Baik, kali ini saya akan menjelaskan pemindah bukuan dari rekening devisa umum ke rekening tabungan valuta asing. Jurnalnya yaitu di debit rekening devisa umum US dollar sebesar 15.000 US dollar dan rekening tabungan US dollar PT Makmur sebesar 15.000 US dollar. Lalu ada transaksi setoran tunai dalam bentuk valuta dolar. Penerimaan uang setoran tunai dalam bentuk cash dollar jurnalnya sebagai berikut. Kas US dollar kantor cabang sebesar 15.000 US dollar dan dikredit rekening tabungan US dollar PT Makmur sebesar 15.000 US dollar. Lalu ada pelimpahan valuta asing dolar ke kantor pusatnya. Jurnalnya yaitu RAK kantor pusat US dollar sebesar 15.000 US dollar dan juga di kredit rekening uang kertas asing sebesar 15.000 US dollar.
Lalu ada setoran yang berasal dari pemindah bukuan rekening giro rupiah. Nasabah harus menukarkan rupiah ke valuta dolar, yaitu 11.000 dikali 15.000 US dollar, sama dengan 165 juta rupiah. Pemindah bukuan dari giro rupiah jurnalnya yaitu rekening giro PT Makmur sebesar 165 juta rupiah, dan juga dikredit jual beli devisa umum sebesar 165 juta rupiah. Lalu ada transaksi pembelian valuta US dollar ke kantor pusat. Jurnalnya yaitu RAK kantor pusat ya, sebesar 15.000 US dollar, dan juga rekening devisa umum sebesar 15.000 US dollar. Lalu ada transaksi setoran ke rekening tabungan US dollar. Jurnalnya yaitu di debit rekening devisa umum sebesar 15.000 US dollar dan dikredit rekening tabungan PT Makmur sebesar 15.000 US dollar. Selanjutnya adalah contoh transaksi pembukuan dari giro valuta asing USD dari karena ini sama-sama dalam USD tidak perlu dikonversikan, tetapi langsung giro USD-nya itu didebitkan atau dikurangkan sebanyak 15.000 USD dolar. Kemudian langsung dimasukkan ke rekening tabungan USD PT Makmur sebesar 15.000 US dollar. Karena ini saksi pemindah bukuan, maka tidak ada aliran masuk atau aliran keluar falas, maka tidak perlu mengurangi rekening uang asli kita yang ada di kantor pusat. Selanjutnya adalah contoh transaksi pemindah bukuan dari tabungan. Di sini nasabah harus menukarkan rupiah ke valuta dolar karena yang diambil adalah giro rupiahnya. Caranya adalah USD 15.000 dolar dikali dengan kurs beli kita yaitu 10.000 rupiah yang hasilnya adalah 157.500. Nasabah akan didebit sebanyak 157.500 juta, kreditnya adalah RVV sebesar 157.500. Untuk contoh ini tergantung dengan sistem pencatatan bank masing-masing. Ada yang dilakukan, ada yang tidak. Kita asumsikan kita menjurnal ini. Caranya adalah dengan mendebit RAK kantor pusat sebesar 15.000 US dollar dan mengkredit rekening devisa umum atau RVV sebesar 15.000 US dollar. Setelah itu kreditkan rekening tabungan USD sebesar 15.000 dolar dan mengkredit rekening tabungan USD PT Makmur sebesar 15.000 dolar. Transaksi setoran dengan clearing, yaitu menyerahkan selembar cek atau bilet giro dari bank lain dalam valuta rupiah. Maka kita selesaikan dulu clearingnya, kita buat jurnalnya. Rekening giro pada BI di debit itu sebesar 165 juta rupiah dan mengkredit warkat clearing sebesar 165 juta rupiah. Setelah itu masuk ke giro rupiah PT Makmur, baru setelah itu kita didebitkan rekening giro rupiah PT Makmur untuk kita masukkan ke dalam rekening tabungan falas PT Makmur sebesar 165 juta rupiah. Selanjutnya adalah contoh transaksi pembelian falas dari rekening giro rupiah dengan menjurnal rekening giro PT Makmur sebesar 165 juta rupiah dan mengkredit jual beli devisa umum atau RVV sebesar 165 juta rupiah. Caranya adalah menerbitkan rekening tabungan USD dengan menjurnal rekening devisa umum atau RVV sebesar 15.000 USD dolar dan mengkredit rekening tabungan USD PT Makmur sebesar 15.000 dolar. Selanjutnya, baru setelah itu kita kreditkan rekening tabungan US dollarnya dengan mendebit rekening devisa umum sebesar 15.000 US dollar. Jadi jurnalnya rekening devisa umum US dollar sebesar 15.000 US dollar di debit dan di kredit rekening tabungan US dollar PT Makmur sebesar 15.000 US dollar. Untuk penarikan tabungan valuta asing ini masih berlanjut dari kasus PT Makmur. Di sini misalnya pada tanggal 22 Juli 2012 PT Makmur bersama menarik dari rekeningnya di Bank Arta cabang Bandung sebesar 6.000 US dollar. Jadi di sini misalnya diambil sebesar 6.000 US dollar dengan kurs belinya 10.500 rupiah dan kurs jualnya 12.000. Selanjutnya
penarikan bisa berbagai macam caranya. Yang pertama ini adalah transaksi penarikan tunai US dollar dari tabungan US dollar. Nah, berarti langsung saja didebitkan tabungan US dollarnya sebesar 6.000 US dollar. Karena tunai, kas dalam bentuk US dollar, bank juga akan berkurang 6.000. Nah, karena ini adalah ada aliran falas keluar, maka berhubungan dengan uang kertas asing bank yang ada di kantor pusat, yaitu akan berkurang karena kita ambil untuk diberikan kepada PT Makmur sebagai bentuk penarikannya. Jurnalnya yaitu rekening tabungan US dollar PT Makmur sebesar 6.000 US dollar di debit dan dikredit kas US dollar kantor cabang Bandung sebesar 6.000 US dollar. Lalu ini jurnal uang asingnya berkurang 6.000 US dollar dan RAK kantor pusat dikredit sebesar 6.000 US dollar. Jadi jurnalnya seperti ini, jurnal pembelian falas ke kantor pusat yaitu di debit rekening uang kertas asing US dollar sebesar 6.000 dan dikredit RAK kantor pusat US dollar sebesar 6.000. Nah, cara keduanya jika transaksi penarikan dari tabungan US dollar dengan rupiah atau tunai dalam bentuk rupiah, maka didebitkan dulu rekening tabungan US dollar PT Makmurnya, yaitu berkurang 6.000 pada rekening devisa umum atau RPV US dollar sebesar 6.000 di kredit. Baru setelah itu dikonversi ke dalam rupiah. 6.000 itu sebesar berapa sih? Nah, karena falas ini sudah menjadi milik PT Makmur dan ingin dia tarik, maka asumsinya bank itu akan membeli falasnya PT Makmur. Maka akan dikonversi dengan kurs beli, yaitu kurs belinya 10.500. Nah, maka jadinya 10.500 dikali 6.000 US dollar itu adalah 63 juta rupiah. Yang berarti kalau dirupiahkan di jurnalnya yaitu jual beli devisa umum sebesar 63 juta rupiah di debit dan kas rupiah kantor cabang Bandung sebesar 63 juta rupiah itu di kredit. Lalu ini transaksi penarikan tabungan USD dan hasilnya dikeliringkan. Jadi awalnya harus mendebet dulu rekening PT Makmur, diambil 6.000 pada RPV RPV USD atau rekening devisa umum sebesar 6.000. Jadi jurnalnya yaitu transaksi penarikan dari rekening giro USD itu rekening giro USD PT Makmur sebesar 6.000 US dollar itu di debit dan kreditnya rekening devisa umum US dollar sebesar 6.000 US dollar juga. Lalu baru dimasukkan ke dalam giro rupiah karena kalau untuk dikeliringkan menggunakan giro rupiah, jadi harus masuk dulu ke dalam giro rupiah. Nah, debitnya itu jual beli devisa umum sebesar 63 juta rupiah pada rekening giro rupiah PT Makmur sebesar 63 juta rupiah. Jadi jurnalnya yaitu jual beli devisa umum di debit dan rekening giro PT Makmur itu di kredit. Lalu baru setelah itu dikeliringkan. Berarti tadinya giro rupiahnya bertambah hasil dari pemindah bukuan dari tabungan falas. Karena mau dikeliringkan, giro rupiah PT Makmur itu didebitkan atau dikurangin lagi sebesar 63 juta pada giro BI sebesar 63 juta. Jadi jurnal saat mengkeliringkannya itu rekening giro PT Makmur itu sebesar 63 juta di debit dan giro BI sebesar 63 juta di kredit. Lalu selanjutnya akan mencatat mengenai transaksi penarikan dengan pemindah bukuan ke rekening giro rupiah. Yang pertama yaitu jurnalnya rekening giro USD PT Makmur sebesar USD 6.000 US dollar akan didebitkan dan dikreditkan rekening devisa umum sebesar 6.000 US dollar. Lalu setelah itu 6.000-nya akan dikonversikan menjadi rupiah yaitu dengan kurs beli 10.000. Dan jurnalnya yaitu jurnal jual beli devisa umum di debit dan juga rekening giro PT Makmur di kredit. Nah, di sini akan ada materi mengenai akuntansi penutupan giro falas.
dan ada juga prosedur penutupan dari rekening giro tersebut. Yang pertama, mengisi aplikasi permohonan penutupan, lalu menunjukkan KTP atau identitas lainnya, dan jika pemilik rekening ini sudah meninggal dunia, maka ahli waris akan mengajukan permohonan penutupan rekening disertai dengan bukti surat keterangan waris dari kelurahan setempat. Lalu terakhir menerima kembali saldo setelah dikurangi oleh biaya-biaya dari bank tersebut. Contoh soalnya yaitu pada tanggal 20 Juli 2012, Nyonya Atina yang merupakan nasabah tabungan di Bank Mandiri bermaksud menutup rekeningnya. Nyonya Atina memiliki rekening tabungan sebesar 30.000 US dollar dan juga memiliki bunga per tanggal penutupan sebesar 100 US dollar dengan pajak 20% dan juga biaya administrasi sebesar 5 US dollar. Dan di sini kita memiliki informasi kurs beli dan kurs jual sebesar 10.000 dan kurs jual 10.500. Di sini merupakan jurnal penutupan giro falas. Yang pertama-tama kita harus menghitung bunga tabungannya terlebih dahulu. Di debit yaitu ada beban bunga tabungan sebesar 100 US dollar dan dikreditkan yaitu rekening tabungan US dollar Nyonya Atina sebesar 80.000 dan juga pajak yang harus disetor sebesar 20.000. Nah, 20.000-nya ini didapati dari 100 US dollar dikalikan oleh 20% yang ada tadi di soal. Lalu setelah itu akan dikurangi dengan beban bunga tabungan dan akan ada namanya bunga bersih yang masuk ke rekening Nyonya Atina sebesar 80 US dollar. Lalu selanjutnya jurnal transaksi penutupan rekening tabungan valuta asing dan diambil tunai. Yang pertama yaitu rekening tabungan USD Nyonya Atina sebesar 30.080.000 yang dimana sudah ditambahi oleh bunganya dan di kreditnya ada kas USD kantor cabang Mandiri dan pendapatan penutupan rekening tabungan sebesar 5 US dollar. Nah, di sini pendapatan penutupan rekening tabungannya akan dimasukkan ke pendapatan bank. Lalu setelah ini rekening tabungan Nyonya Atina akan dikurangi oleh pendapatan penutupan rekening tabungan atau biaya-biaya tersebut. Selanjutnya setelah itu cabang Mandiri akan mengalihkan ke kantor pusat dan di sini kantor pusat akan mencatat sebagai rekening uang kertas asing USD sebesar 30.075 di debit dan di kredit RAK kantor pusat USD 30.075 US dollar. Nah, di sini jika Nyonya Atina akan menarik dalam bentuk rupiah, akan sama seperti yang tadi. Pertama-tama kita akan menghitung bunganya, lalu juga akan dipotong dengan biaya-biaya administrasi. Nah, di sini yang bedanya setelah dialihkan ke kantor pusat, maka akan dikonversikan dalam bentuk rupiah dan dikalikan di dalam kurs beli sebesar 30.075 US dollar akan dikalikan dengan 10.000 yaitu yaitu berjumlah 300.750.000 rupiah. Dan di sini akan di jurnal yaitu jual beli devisa umum di debit dan kas rupiah atau rekening giro Nyonya Atina di kredit sebesar 300.750.000 rupiah. Mungkin segitu saja presentasi dari kami dan selanjutnya akan ditutup oleh moderator. Dan moderator dipersilahkan. Baik, sekiranya itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.